di tahun 2020. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan sudah menyertai Tante Keisha, Tuhan pun juga menyertai hidupmu. Hingga hari ini kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita anak-anak. Dan pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tentunya ada sesuatu yang spesial yang akan kita dapatkan hari ini. Selamat beribadah dan selamat memuji memuliakan. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita akan nyanyi satu pujian dulu ya. Agung dan mulialah Tuhanku. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa atas
kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang malam kami istirahat, sepanjang tahun yang boleh kami lalui, kami percaya Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan selalu menyertai hidup kami. Di penghujung tahun 2020 ini, kami rindu bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah saat pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan, dari awal sampai kepada akhirnya. Berkati setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Berkati setiap firman yang akan kami dengar Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Waktu-waktu ke depan ini Tuhan senantiasa menolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Yesus yang lahir dalam kehidupan kita, Dia adalah Raja yang Maha Kuasa, sehingga semua orang sujud menyembah Dia. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. lahir itu layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah. Kita memberikan pengagungan yang luar biasa kepada Sang Raja itu. Yeah.
Shalom. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan belajar tentang orang Majus. Nah, anak-anak, sebelumnya Tante mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang mau jadi astronot? Ada ya yang mau jadi astronot. Jadi astronot itu belajar tentang luar angkasa. Dan kalian akan melihat betapa luar biasanya Tuhan menciptakan alam semesta. Anak-anak, ada seorang anak Tuhan yang namanya James Irwin. James Irwin ini seorang astronot yang pernah mendarat di bulan. Dia dengan pesawat Apollo 15, dia pernah menjejakkan kakinya di bulan. Dan dari sana dia melihat luar angkasa yang begitu hebat. Dia melihat ada banyak planet, ada banyak bintang, ada banyak benda langit yang luar biasa Tuhan ciptakan. Lalu dari situ dia juga melihat bumi. Bumi kelihatan dari jauh dan dia melihat bumi itu kecil sekali. Loh, kok bumi yang saya tinggali kelihatan kecil ya? Padahal saya ini tinggal di bumi itu dan saya lebih kecil lagi. Tapi Tuhan itu sayang kepadaku. Itu kata James Irwin. James Irwin menyadari betapa Tuhan sayang kepada dia. Dan James Irwin memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau ciptakan luar angkasa yang begitu hebat. Tapi Engkau mengasihi aku dengan begitu hebat juga. Nah, anak-anak, itu James Irwin yang jadi astronot. Anak-anak, pada zaman dulu ada juga orang-orang yang belajar tentang bintang. Di dalam cerita Alkitab kita mengenal mereka sebagai orang Majus dari timur. Nah, mereka ini belajar tentang bintang-bintang itu setiap hari. Dan mereka mengamati, menyelidiki apa yang ditunjukkan oleh bintang-bintang itu. Ada bintang-bintang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi tanda arah. Ada juga bintang-bintang yang ditaruh berkelompok dan menjadi tanda musim. Misalnya musim menanam, musim berlayar, itu ditandai oleh bintang-bintang juga. Dan ada juga mereka memperhatikan bintang-bintang yang muncul ketika ada seorang tokoh yang lahir. Nah, kali ini orang-orang Majus dari timur ini, mereka mengamati ada satu bintang yang begitu istimewa. Bintang ini begitu besar dan begitu bercahaya, begitu terang dan mengarah kepada satu tempat yang pasti. Mereka melihat bintang ini belum pernah ada. Bintang ini sangat spesial. Sebab itu mereka membuka semua yang mereka punya supaya mereka bisa menyelidiki bintang apakah ini. Dan di antaranya mereka melihat tulisan-tulisan para nabi tentang seorang Mesias yang akan lahir. Mereka mencocokkannya dengan tulisan-tulisan para nabi itu. Ada yang di Bilangan 24 ayat 17, ada di Yeremia 23 ayat 5, dan juga Zakaria 9 ayat 9. Bintang itu ada di atas tanah Yudea, di Israel, dan nabi-nabi menuliskan bahwa Sang Mesias akan lahir di sana. Itu sebabnya setelah mencocokkan dan menyelidiki semuanya, mereka yakin sekarang ini adalah tanda bahwa Sang Mesias itu dia sudah lahir, dia datang dan dia menjadi raja di atas segala raja. Janji tentang Mesias itu sudah lama mereka dengar. Dan sekarang ketika mereka tahu mereka punya kesempatan untuk bertemu Sang Mesias, mereka pun begitu rindu bertemu dengan dia. Mereka tahu bahwa ini kesempatan yang tidak bisa didapatkan semua orang. Dia adalah raja dari segala raja. Maka mereka pun bersiap-siap. Ayo kita berangkat, kita cari
dan kita mau menyembah raja di atas segala raja itu. Tapi mereka berunding dulu. Pertama, apa yang mereka siapkan? Mereka harus tahu sejauh apa mereka akan pergi. Ketika melihat bahwa bintang itu ada di atas tanah Yudea, mereka bisa memperkirakan sejauh apa mereka akan pergi. Alkitab tidak mencatat dari mana pastinya asal dari orang-orang Majus ini. Tetapi para ahli Alkitab telah menyelidiki dan berkata bahwa yang dikatakan dari timur adalah kira-kira dari daerah Arab, Syria, dan Persia. Dan itu sangat jauh dari Yudea. Jaraknya kurang lebih sekitar 600 km sampai 1000 km. Wah, jauh sekali ya. Coba kita bayangkan. Orang yang mau pergi dari Surabaya ke Jakarta itu jaraknya 780 km. Lalu orang yang dari Jogja mau ke Bali itu jaraknya 700 km. Berarti sekitar itu jauhnya. Jauh sekali. Yang kedua, mereka akan memikirkan, naik apa ya untuk pergi ke sana? Enak kalau pada saat ini kita bisa naik pesawat, naik kereta api, naik kapal, atau naik bus malam, naik travel, dan sehari kita sudah sampai ke arah tujuan itu. Tapi kalau zaman dulu tidak ada semua kendaraan itu. Dan kendaraan yang ada hanya kuda atau unta. Karena dua jenis binatang inilah yang tahan untuk diajak bepergian jauh dan melewati padang pasir atau gurun. Nah, misalnya nih, kemungkinan besar mereka pakai unta. Bisa juga ya pakai unta karena unta ini sangat kuat. Terutama dia tahan untuk tidak minum sampai berbulan-bulan lamanya. Walaupun sekali dia dapat kesempatan minum, dia bisa minum sampai 150 liter. Banyak sekali. Bagaimana juga kalau membawa beban? Unta itu bisa mengangkut beban sampai 400 kilo. Wah, cocok ya untuk diajak bepergian orang-orang yang pergi jauh. Selanjutnya, bawa apa ya? Kalau mereka mau pergi jauh, tentu mereka harus memikirkan perbekalan yang banyak. Bawa makan, bawa minum, pakaian, dan juga uang. Sebab mereka harus pergi mungkin sampai berbulan-bulan. Selain itu, mereka juga memikirkan untuk membawa kado buat Yesus. Adik-adik kalau jenguk adik bayi, biasanya kita juga bawa kado. Ya bukan? Nah, mereka ini bukan orang sembarangan. Orang Majus mempersiapkan kado yang spesial. Mereka siapkan kado yang mahal. Mereka bawa emas, mereka bawa kemenyan, mereka bawa mur. 3 benda ini adalah benda-benda yang mahal, tetapi mereka bawa untuk jadi kado buat Yesus. Selanjutnya lagi, mereka akan memikirkan dengan siapa mereka akan pergi. Tentu mereka tidak hanya bertiga. Di dalam banyak gambar-gambar kita lihat orang Majus cuma 3. Padahal bukan. Yang 3 itu jenis kadonya. Tetapi orang Majus pasti bersama dengan rombongan. Sebab pada saat itu untuk mengadakan perjalanan jauh, mereka perlu banyak teman. Di jalan bisa saja ada penjahat atau perampok. Dan mereka harus saling menjaga. Itu sebabnya mereka ajak teman-teman untuk mengiringi mereka. Akhirnya setelah perjalanan selama berbulan-bulan atau bahkan bisa sampai setahun lebih, orang-orang Majus ini bertemu dengan bayi Yesus yang ada di sebuah rumah di Bethlehem. Kita baca
ayat di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oh, luar biasa. Saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyembah dia karena mereka yakin inilah Mesias, Raja di atas segala raja. Anak-anak, setelah mereka pergi, malaikat mendatangi Yusuf dan berkata, "Ayo bawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir, karena Raja Herodes marah dan mau membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka pergi ke Mesir, dan di Mesir mereka bisa bertahan hidup karena persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus menjadi bekal buat mereka. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari orang-orang Majus ini? Yang pertama, mereka rindu bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka berusaha untuk bertemu Dia. Saat-saat pandemi seperti ini, mungkin sudah lama kita tidak pergi ke gereja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan Tuhan Yesus? Apakah kita mau berusaha untuk mencari Dia? Pada saat orang Majus berusaha mencari Yesus, mereka harus melakukan banyak persiapan, banyak bekal, banyak unta atau kendaraan yang mereka siapkan, teman-teman yang mereka ajak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup berusaha untuk mencari Yesus? Saat ini kita mungkin bersekolah minggu secara online. Maukah kita dengan setia selalu mencari apa sekolah minggu hari ini dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita juga mempersiapkan Alkitab kita, catatan kita, supaya kita sungguh-sungguh belajar juga tentang kitab suci? Anak-anak, apa juga yang kita pelajari dari orang-orang Majus? Mereka mengadakan perjalanan yang panjang dan itu membutuhkan kesabaran yang lebih. Masa pandemi ini belum juga berlalu. Kita masih harus sabar. Kita belum tahu sampai kapan kita akan sekolah minggu online. Tetapi kita perlu sabar, tetapi tetap setia mengikut Tuhan. Dan satu lagi, kita belajar dari firman Tuhan bahwa orang-orang Majus membawa persembahan mereka yang terbaik buat Tuhan. Ketika mereka membawa persembahan mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka bawa persembahan-persembahan yang terbaik yang mereka bisa bawa. Ketika kita beribadah secara online, kita juga tetap harus ingat, kita perlu memberi persembahan kepada Tuhan. Bawa persembahanmu ke rumah Tuhan, bawa persembahanmu kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka juga akan memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anak, kita akan segera memasuki tahun yang baru. Kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji untuk beserta dengan kita. Ayo tetap semangat, semangat untuk sekolah minggu walaupun secara online. Dan kita akan terus setia untuk belajar firman Tuhan secara pribadi, berdoa dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita akan tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau sangat baik kepada kami. Dari sejak awal tahun hingga minggu yang terakhir di tahun ini ya Tuhan, kami selalu mengalami pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami belajar dari orang-orang Majus yang mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang selalu merindukan Engkau dan berusaha untuk mencari Engkau. Kami mau terus bertumbuh secara rohani Tuhan, walaupun masih
harus bersekolah minggu secara online. Walaupun kami tidak bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Tuhan, tahun yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang akan memimpin kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Sekolah kami ya Tuhan, dan juga keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus yang pelihara dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan Engkau Tuhan akan menolong kami untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beroleh berkat dari Tuhan. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Siapa yang cerita tadi namanya? Masih ingat? Iya, Tante Tina pelayanan di Jogja. Anak-anak yang punya footprint. Nah, footprint ini ditulis oleh Tante Tina bersama dengan tim footprint yang ada. Sehingga kalian yang memiliki footprint bisa membaca tulisan-tulisan dari Tante Tina. Terima kasih Tante Tina buat firman Tuhannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tante Kesia berharap tidak bosan-bosan ya untuk bisa melayani bersama-sama di pelayanan di GPDI Kesamben. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Di akhir tahun ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita ya. Sampai jumpa tahun depan. Minggu pertama di tahun 2021 juga kita akan mengikuti ibadah spesial. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan di minggu pertama besok ya? Surprise! Nanti kalian bisa mengikuti bersama-sama dalam ibadah minggu depan tanggal 3 Januari 2021. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Halo Miss Tina. Makasih Tante Tina sudah ikut melayani ibadah anak online GPDI Kesamben. Terima kasih Tante Tina selama ini sudah ikut melayani. For the Bible lesson. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak online GPDI Kesamben. Anak online di GPDI Kesamben. Yesus memberkati. Bless you forever.